Nama saya Afi, kelas 6A, absen 6. Hari ini akan bercerita tentang asal-usul ikan duyung. Pada zaman dahulu, hiduplah keluarga yang amat sangat miskin yang tinggal di tepi laut. Anggota keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, serta 2 anaknya. Ayah mereka bekerja di ladang yang tidak jauh dari rumah mereka. Sehari-hari, mereka hanya makan umbi-umbian karena hanya itu yang mereka punya. Suatu hari, ketika ombaknya mulai tenang, ayah mereka mendapatkan ikan yang amat sangat banyak dan juga besar. Mereka sangat senang mendengar hal tersebut sehingga ibu mereka langsung memasak ikan tersebut dan juga memakannya bersama-sama. Kemudian, ketika stok ikan sudah mulai menipis, ayah berkata, "Hari ini aku akan pergi ke ladang untuk mengambil umbi-umbian, sekalian ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa sisakan aku seekor ikan untuk aku makan di siang hari nanti." Setelah ayahnya pergi, si bungsu dan si sulung datang menghampiri ibu dan berkata, "Ibu, aku ingin makan ikan tersebut," kata mereka. Kemudian ibu menjawab, "Makanlah, jangan lupa sisakan satu untuk ayahmu." Kemudian mereka makan dengan sangat lahap dan ibu mencuci di belakang rumah. Mereka makan dengan sangat lahap sehingga mereka makan pesan ibu untuk menyisakan satu untuk ayahnya. Ketika ibunya masuk, ia terkejut. "Nak, mengapa ikannya habis semua? Bukannya ibu sudah berpesan untuk menyisakan satu untuk ayahmu?" Mereka menjawab, "Itu karena ikannya enak sekali, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Ya sudahlah, biar ibu yang menjelaskan kepada ayahmu." Ketika ayahnya pulang, ia berkata, "Bu, ternyata ladang kita diserang hama tikus sehingga tidak ada umbi-umbian yang tersisa, dan di laut ombaknya besar sekali." "Hei, kenapa kamu diam saja seperti orang bingung? Sekarang ambilkan aku makan dengan ikan, aku lapar sekali." Kemudian ibu menjawab, "Tadi anak-anak kita sangat lapar, tapi masih ada satu ikan kan? Semua ikan sudah habis dimakan anak-anak," jawab ibu. "Apa? Dasar tidak bisa dipercaya. Tadi kan aku sudah berpesan untuk menyisakan seekor," jawab ayah. "Iya, tapi anak-anak kita sangat lapar," jawab ibu. "Halah, tidak usah alasan. Pasti kamu juga memakannya hingga tidak tersisa," jawab ayah. Kemudian malamnya, 2 anak tersebut dan ibunya hanya makan umbi-umbian, sedangkan ayah mereka keluar karena masih marah. Kemudian si bungsu dan si sulung berkata, "Bu, maafkan kami, gara-gara kami, ibu jadi dimarahi." Kemudian ibu berkata, "Tidak apa-apa, sekarang kamu makan saja ikan ini." Kemudian mereka makan dan tertidur. Saat di pagi buta, ibu mereka melihat mereka sedang tertidur. Ibunya sangat kasihan kepada mereka, sehingga ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Kemudian saat si sulung dan si bungsu bangun, mereka bingung mengapa tidak ada ibu, sehingga mereka bertanya kepada ayah, Ayah, ibu ada di mana?" Kemudian ayah menjawab, "Tidak tahu, mungkin ada di laut." Kemudian mereka langsung menuju ke laut dan memanggil ibunya. "Ibu, ibu di mana? Kami lapar sekali." Kemudian ibu itu datang dengan bentuk ikan duyung dan kepada mereka, "Nak, ini ikan, ambil pulang, masak bersama adikmu." Kemudian anak itu berkata, "Ibu mengapa tidak ikut kami pulang?" Kemudian ibu menjawab, "Kalian pulang dulu saja, nanti ibu akan menyusul." Kemudian si sulung dan si bungsu berlari ke rumah dan memasak ikan tersebut serta memakannya. Sedangkan ayahnya hanya tiduran di depan rumah mereka. Kemudian si bungsu dan si sulung menunggu ibunya sampai sore hari, namun ibunya tidak kunjung kembali. Mereka pergi ke laut lagi dan berkata, "Ibu di mana?"
Kemudian ibu itu datang dan berkata, kemudian ibu itu datang dan berkata, ehm, kemudian mereka memanggil ibu mereka, ibu di mana? Kemudian ibu yang berwujud setengah ikan pun datang menghampiri mereka. Mereka kaget dan bertanya, "Kamu siapa?" tanya anak itu. "Nak, aku ini ibumu. Aku sengaja berwujud seperti ini agar setiap hari bisa mencari ikan-ikan untuk kalian makan." "Bohong, kamu pasti telah memakan dan membunuh ibuku," teriak anak-anak itu. "Nak, ini benar ibu," jawab ibu yang berwujud setengah ikan itu. "Kamu makhluk jahat," teriak anak itu dan segera berlari kembali ke rumahnya. Ibu itu sedih, namun sudah terlambat karena ia tidak bisa berubah lagi menjadi manusia. Sementara ibu itu hanya menangis menyesali keputusannya itu. Ia berenang kesana kemari sambil membawa kesedihannya. Selesai. Terima kasih.